Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua ada di Flying Deck Cisadane, di tengah kota Tangerang, tapi di pinggir kali, ya kan? Emang paling sedep kalau di pinggir kali. Kita seruput dulu kopinya ya. Sambil sebat, gua mau cerita nih ke teman-teman semua. Nggak cerita sih, tepatnya mungkin gua menjawab pertanyaan beberapa temen yang DM gue. Pertanyaannya kurang lebih gini, Bang Eman, gimana sih caranya supaya gue bisa berhenti main Vespa? Gue pengen stop hobi Vespa, gue pengen gak beli-beli Vespa gitu. Jadi yang DM gue ini tampaknya dia udah kena HIV akut, ya kan? HIV itu hanya ingin Vespa, ya kan? Jadi dia beli Vespa mulu, yang ini belum kelar beli lagi, Sultan kali, ya kan? Nah, gua mau berbagi nih sama kalian nih. Kemarin kan gua udah kasih tuh tips supaya boleh beli Vespa, tips gimana caranya beli Vespa, dan yang lain-lain ada di video gua sebelumnya. Kalian bisa scroll ya, bisa scroll ke bawah, cari. Nah, gue mau kasih tahu nih caranya berhenti main Vespa. Gue yakin deh YouTuber yang lain belum ada nih yang bikin kayak gini, yang kasih tahu tipsnya berhenti main Vespa atau berhenti di dunia hobi. Iya kan? Gue. Wah, sebatang dulu, tarik dulu. Seruput lagi. Gue bagi nih ke kalian nih tips atau caranya. Tapi sebelum gue bagi ya ceritanya, mungkin gue mau kasih tahu teman-teman. Jadi dulu itu gue tuh sempet berhenti main Vespa. Jadi gue ngasih tips ini bukan katanya atau gue baca buku atau gimana, tapi ini berdasarkan pengalaman gue. Oke, langsung aja. Tips pertama, kalau lo pengen berhenti main Vespa atau hobi yang lain ya, yang pertama lo harus punya triggernya gitu. Trigger tuh apa ya? Maksudnya apa bahasanya? Pokoknya pemicu gitu. Apa nih yang lo pengen banget, males, gue pokoknya males banget gitu. Itu pertama. Kalau gue waktu itu, pemicu gue tuh waktu itu kebetulan sohib gue di pervespaan, sohib sekaligus guru sekaligus sahabat deket mungkin ya, kental banget gitu. Itu namanya AR Antariksa, atau mungkin temen-temen pervespaan Jakarta mungkin biasa manggilnya Aceng. Nah, Aceng ini sohib gue banget gitu, sohib gue banget. Dia yang njegurin deh. Jadi sebelumnya gue udah main Vespa, cuman gue nggak sampai mendalam gitu ya, nggak sampai HIV banget deh, nggak sampai HIV-nya nggak sampai akut gitu. Ini mah gue akut. Gue kenal beliau itu gue sampai ibarat kata bukannya kecebur kaki kiri aja, kaki kanan kecebur nyilem deh, sampai kelelep lah ibarat kata. Dari gue cuman ngoleksiin 1-2 sampai gue ngumpulin dari cuman seplastik, sekarung, sampai gudang. Itu gue ngalamin dan belajar dari sahabat gue ini namanya Aceng, ya kan? Nah, begitu dia berangkat duluan touring ke Heaven, ya kan? Gue di situ gue ngerasa kayak kayak nggak asik lagi gitu. Itu trigger gue pertama ya. Jadi lo harus punya trigger lo bisa macem-macem, ya kan? Bisa jadi trigger lo tuh bokeh juga bisa gitu. Nggak punya duit, jadi lo harus mau ngapain gitu. Walaupun gue juga pernah ngalamin ya. Jadi pada saat gue bokeh nih, nggak punya duit, tapi kalau keinginan triggernya nggak kuat, gue tuh akan cari yang gue jual koleksi lama lah, gue beli lagi yang baru lah gitu. Itu bisa juga sih. Nggak punya duit kepentok bisa juga, tapi bisa jadi namanya udah akut ya, bisa juga lo cari cara. Nah, yang kedua nih, itu lo harus punya hobi lain.
Kalau lo mau berhenti hobi Vespa, lo harus punya hobi lain selain Vespa. Nah pas gue itu waktu itu gue diracunin juga tuh sama Ian Kongu sama Tony Sudarmaji, ya kan? Dia kebetulan anak Honda. Tapi gue nggak lari ke Hondanya, walaupun gue pada saat itu gue juga mulai main Honda tuh, main Honda 70, Honda yang dulu, yang sekarang dimainin gue udah main tuh dulu gue Honda 800 Super Cup, gue udah main duluan, udah ngumpulin duluan tuh Honda itu sama Twin, gue mainin tuh motor-motor Yamaha Twin, gue mainin, ngumpulin, gue main di situ. Tapi yang parah banget itu pas gue diracunin sama Om Tony itu sepeda lowrider. Nah kalau Ian Kongo racunin gue tuh sepeda ontel. Tapi intinya gue main di sepeda tuh, Nah kebetulan pada saat gue transisi nih, gue pengen perpindahan hobi ya kan, dari Vespa ke sepeda. Itu gue kok dilalah ya, gue ketemu gudang sepeda. Ada 3 gudang, itu milik satu orang engko. Itu udah banyak banget yang pengen masuk, nggak bisa, nggak ada yang bisa masuk ke gudangnya. Itu nggak ada yang bisa masuk ke gudang sepeda itu. Dilalah gue dikasih kepercayaan nih sama ancinya, karena gue sering sowan, mungkin ngobrol ya kan. Gue nggak beli, gue padahal paling ya kalau beli paling gue beli satu gitu, beli kayak kabel kayak apa gitu, kayak rem, pokoknya grip, pokoknya yang ini deh, yang remeh-temeh. Tapi gue walaupun beli 1-2, gue komunikasi, gue ngobrol ya kan, gue silaturahim sampai dia sendiri yang nawarin, itu ada gudang tuh di sini, masih banyak isinya barang-barang sepeda jadul. Udah, gue ke situ tuh, alhamdulillah gue bongkarin tuh ban. Nah itu juga salah satu jawaban dari doa. Ini mungkin agak sedikit ibarat kata bukan lucu ya, tapi maksudnya ini juga mungkin buat masukan nih ke temen-temen. Kalau lo berdoa, lo harus spesifik. Jadi gue sempat berdoa, gue pengen banget nih punya atau jualan ban. Waktu itu tuh gue ngeliat di Facebook ya, salah satu pedagang ban limbah moge tuh ya kan. Nah gue tuh berdoanya nggak spesifik, gue cuman ban doang. Nah akhirnya Allah ngabulin doa gue nih, gue dikasih ban banyak banget. Itu kalau lo tahu Paman Gober ya kan, Paman Gober tuh yang Donald Duck ya, itu kan berenang tuh di koin ya enggak, nyilem di koin keluar, itu gue ngerasain namanya berenang di ban. Itu ban setinggi Eternit, dan gue harus nyari ke kedalaman tuh, ngubek-ngubek ban di bawah. Itu saksi hidupnya, karena pas gue bongkar gudang itu gue sama Mbah Reja, gue berdua tuh sama dia tuh. Bahkan Om Tony sohib gue itu juga nggak sempet masuk, karena yang dikasih sama ancinya tuh cuman beberapa orang gitu. Nah pas masuk, kebetulan dilalah gue masuk tuh. Nah jadi di situ teman-teman, kembali ke, bentar ada motor kencang. Nah kembali ke kenapa gue bisa udahan gue main Vespa gitu ya. Jadi gue intinya gue dikasih nih jalan mudah untuk ganti hobi. Gue ganti hobi ke sepeda. Di sepeda lah tuh gue, ya kan. Walaupun gue baru main, gue udah jual barang-barang lah. Nah kegilaan gue di Vespa tersalurkan di sepeda. Karakter gue di Vespa, waktu main Vespa pindah ke sepeda. Ada yang gue demen, gue beli. Ada yang gue demen, gue beli. Ada yang demen, gue beli. Bang, lo mah enak banget, beli ini, ngebeli ini. Lo jangan lihat enaknya. Ini gue kasih bocoran sedikit ya. Mungkin lo lihat, wah Bang Eman mah enak, beli mulu, beli ini. Ini gue kasih tahu pahitnya. Gue itu bisa beli begitu. Ini bocoran nih, tips nih. Gue mah kagak pelit-pelit dah sama kayak begitu aneh enggak.
siapa tahu lu bisa juga gitu kayak gitu. Gue kalau demen sesuatu, gue nggak segan-segan, nggak sungkan-sungkan ngorbanin koleksi gue yang lain gitu. Jadi kalau gue pengen nih, gue ngincer nih barang A, cek nih barang yang lainnya harus gue move dulu, harus gue pindahin dulu gitu. Jadi rumus gue kalau ada barang masuk itu pasti ada barang keluar. Gue usahain seperti itu. Jadi koleksi itu bisa muter terus. Nah, mulai panas kayaknya di sini nih. Pembicaraan mulai semakin hangat. Nafsu gue ceritanya. Habis yang enggak aja. Minta pengen berhenti main Vespa. Orang gue lagi bikin konten Vespa. Yang enggak aja emang kadang-kadang subscriber. Oke, lanjut. Jadi itu ya. Jadi ini bukannya dirunut-runutin, tapi memang gitu. Pertama lu punya trigger gue kemarin tuh pas sohib gue kan nggak ada. Kedua, doa gue dikabulin, gue ganti hobi, ya kan. Nah, yang ketiga nih, biar lo bisa berhenti main Vespa, otomatis ya lo harus gimana ya, lo harus ngindarin silaturahimnya. Lu bisa ya, lu tekatin, cuman lu harus hindarin pervespaan duniawi itu. Gua dulu waktu berhenti main Vespa, ini gua bukannya bohong, itu gue kalau dibilang Vespa mania deh. Mungkin yang ini dulu mah skuter race itu tuh setelah Vespa mania ya, Vespa mania baru ke skuter race larinya sekarang kan. Terus sekarang apa tahu istilahnya yang terbaru nih, gue belum dong lagi ya. Jadi sampai gua kerja itu Vespa, ibarat kata nih kalau sekarang eat sleep Vespa, balik lagi gitu kan. Jadi muter aja tuh Vespa aja situ. Gue berangkat kerja Vespa, pokoknya kemana-mana gue Vespa, sama bini gue Vespa, sama anak gue Vespa. Jadi gue ngalamin tuh, gue boncengan sama bini, anak gue di tengah, yang satu lagi anak dibonceng di belakang. Itu gue ngalamin tuh gambar-gambar kayak gitu, ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu, Vespaan aja pokoknya kemana-mana. Nah, gue ke event Vespa, itu event Vespa Ragunan, gue lupa tahunnya kapan. Gue ke event Vespa Ragunan, itu gue pakai Honda Supra X tuh. Gue malu kagak, karena gue separuh hati gue udah pengen udahan nih main Vespa, ya kan. Cuman separuh hati gue harus mulai beranjak gitu. Jadi gue nggak langsung gue berhenti totali main Vespa, enggak. Jadi gue tetap main Vespa, tapi gue cuma pakai motor Jepangan. Gue datang, gue dicegat waktu itu, gue dicegat sama panitianya. Bang, maaf bang, ini acara Vespa. Ya gue bilang, lah terus kenapa kalau acara Vespa, ya kan? Kalau acara Vespa kenapa? Ini di belakang gue, ini di belakang jok gue satu kontainer spare Vespa. Gue bilang, gue nggak bilang kalau gue buka lapak situ. Emang gue bilang, ya gue kan juga mau pengen silaturahim sama temen-temen gue di dalam gitu. Yang penting kan gue bayar tiketnya. Oke, boleh bang. Kira gue masuk tuh. Lagian nih sebenarnya kayak gitu banget, receh banget sih kalau menurut gue. Tinggal dipisahin aja. Oh bang, kalau nggak bawa Vespa, parkirnya sebelah sini, gitu aja kan asik ya. Tapi kan waktu itu gue gelar lapak, jadi gue emang gue beli nyewa lapak gue di situ, lapak buat dagang. Intinya gue nggak malu gue pakai motor Jepangan ke acara Vespa kayak gitu, gue nggak malu. Pelan-pelan nih beranjak lama, gue stop main Vespa. Gue tiarap. Kalau kalian nonton video gue kemarin, ya kan, yang sama Koh Yancin tuh, yang otista, di situ kan Koh Yancin bilang kan, lu kemana aja lo? Gue sampai dikira kerja di Arab, ya kan? Berarti kan gak rekayasa kan, memang connect cerita gue. Saking lamanya tuh gue nggak main Vespa, sampai dikira gue kerja di Arab gitu. Jadi kembali lagi, tekad lo kalau mau berhenti ya gitu, ada triggernya. Terus lo ganti hobi. Kalau lo nggak ganti hobi susah. Ganti hobi sama kencengin tekad. Pelan-pelan. Lo nggak nongkrong. Lo boleh tetap nongkrong. Cuman lo pakai Jepangan, pakai apa, lo nggak masalah. At the end, kalau panggilan lo di Vespa, lo bakal balik lagi ke Vespa. Tapi paling enggak lo bisa ngerasain dulu
gue gue pernah udahan gitu. Oh, ternyata gue nggak bisa loh lari dari Vespa. Gue tetap balik lagi loh ke Vespa. Gue udah cinta mati gue sama Vespa. Nah itu baru namanya cinta sejati Vespa, ya kan? Kayaknya itu aja sih yang bisa gue sampein ya buat temen-temen yang DM gue gimana caranya berhenti Vespa. Lo bener-bener lo nanyanya yang kagak-kagak aja, tapi gue penuhin kan, janji gue bikin konten gimana caranya berhenti main Vespa, ya kan? Tapi kalau gue boleh saran, lo nggak usah berhenti. Kalau lo udah kegilaan, lo udah sangat terhadap Vespa, karena Vespa ini nggak ada ujungnya, men. Lo beli tipe ini, ada tipe ini, ya kan? Lo beli unit ini, ada unit ini, ya kan? Tergantung lo nih seberapa banyak, bahkan seberapa banyak duit lo pun nggak bakal cukup. Lo sebut kolektor di Indonesia, ya kan? Yang paling top siapa namanya? Pasti dia nggak memiliki semua unitnya. Pasti ada aja yang kurang, pasti ada aja yang belum lengkap, dan itu nggak akan habis-habisnya gitu. Jadi kalau lo baru punya Vespa 1 atau 2 sekarang, lo syukurin aja apa yang ada, lo nikmatin aja apa yang ada. Kalau lo bersyukur, kalau lo nikmatin apa yang ada, insya Allah entah itu esok, entah itu minggu depan, entah itu bulan depan, tahun depan, atau tahun kapan-kapan, pasti lo akan dijabah keinginan lo untuk punya Vespa lagi. Itu aja ya. Kalau kalian suka tayangan ini atau punya masukan lagi yang lain, ya kan, gue nggak bermaksud menggurui lo ya, gue cuma sharing sedikit yang gue tahu, ya kan. Lo komen di bawah. Kalau lo belum subscribe, lo subscribe deh, tombol loncengnya jangan